jelas. Mau mode God katanya. Vera mainnya 1 atau 2, Vera? Oke guys, kita langsung masuk ke dalam in-game aja antara pasukan dari teman-teman tim KS melawan teman-teman dari tim HRC ya. Sampai jam berapa Mar katanya? Kalau rame kita terus lap aja guys. Ada Nir ya, udah pakai Roger. Cuman kita lihat ada Ham yang mencoba memakai hero Pance ya, dibantu dengan adanya seorang Atlas yang kayaknya bakal seru juga untuk melakukan sebuah fataling di game kali ini. Match 7 kosong emang, match 7 masih kosong. Maksudnya sama Bang Jun apa enggak mainnya berdua? Oh tapi Neil udah mulai sekarat. Apakah harus malah diamankan? Mencoba berhati-hati bermain di area belakang kali ini. Wih, Dreamy, thank you Dreamy. Satu buah first blood langsung terjadi dan kita melihat satu buah pengambilan pertama ternyata berhasil. Oh, belum kah? Belum. Tadi kayaknya ada first blood guys. Benjir. Kupikir first blood-nya dari siapa guys? Ternyata dari kontennya. Ya Allah Bang Dreamy. Pesan JIHUYY. Kita dimontek-montek teman-teman ya. Kaget aku bro. Kupikir siapa guys? Kupikir ada yang maniak sefek guys. Di prank konten kata Bang. Jangan. Ente. Bang Dreamy nanti ikutan ya di game ke-6 ya. Di prank konten. Ente. Wah ini akhirnya satu buah first blood berhasil didapatkan ya. Namun kali ini berhasil didapatkan seorang Ryzel ya, yang membuka sebuah pengambilan, mencoba untuk bermain aman. Recall pun dilakukan, tapi pertarungan di bagian bawah. Kita lihat Neon harus berhadapan seorang Wongchai di sana, mencoba berhati-hati dengan damage-nya. Tapi Ruby punya mobilitas yang bisa dimanfaatkan tentunya ya. Bisa ngasih efek slow, juga bisa kuat dalam melakukan damage. Terizla nggak bisa terlalu gegabah, dan apalagi dengan sebuah mana yang udah mulai sekarat ya, sehingga skill-skillnya bakal sangat sulit untuk bisa dibuka. Tapi turtle-nya juga udah mulai mencoba untuk diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim HRC. Akankah berhasil terkonek dengan satu buah road wave? Masih mencoba berhati-hati untuk Ham dengan satu buah retribution-nya, mengambil turtle game kali dan satu buah dorongan dengan satu skill hammer pun sudah dilakukan. Tapi Dude pun masih berhasil pulang dan kita melihat pengejaran pun sedang mencoba untuk dilakukan karena seorang Neil yang mungkin bisa diamankan. Tapi satu buah Tron Rose bersama Path of Illusion gunakan untuk bisa kabur. Gak bisa mendekat terlalu gegabah ya, karena pasukan dari teman-teman tim KS juga sedang melakukan sebuah gengkingan di sana. Mereka sudah mulai bersiap dengan pertarungan yang mungkin bisa terjadi. Satu buah fatal yang akan dilakukan di saat Ham pun mulai masuk bagian dalam. Retribution harus bisa digunakan, tapi Sarwi berarti Zon bersama dengan Fataling pun sedang digunakan, tapi Ryzel harus malah hilang bersama dengan beberapa pick off yang juga terjadi. Namun kali ini cukup mengalami kerugian karena pasukan dari tim HRC pun berhasil melakukan sebuah double kill dengan dari seorang Wongchai yang mendapatkan 2 orang pemain ya. Kalau gitu ngerjain tugas dulu ya Bang. Siap Bang CMSI. Matchnya di game ke-6 guys, kosong guys. Thank you Bang. Halo Bang, halo Eliana. Dan mencoba memberikan sebuah pengambilan ke arah creep. Dan di bagian atasnya Ham mencoba untuk melakukankah pertempurannya dengan sudah berhasil mendapatkan beberapa pemain di sana ya. 3 pick off sudah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim HRC. Cuman dari teman-teman tim KS juga sudah berhasil mendapatkan 3 pick off juga nih guys. Sama-sama mencoba untuk unggul. Cuman dari gol pasukan dari tim HRC lebih unggul karena mereka tadi berhasil mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu nih guys. Dan Kagami mencoba untuk karya atas lagi di saat Dude pun harus sendirian, masih kesulitan. Namun Dakarun masih terus mencoba memberikan penyulitan dengan damage-damage yang dikeluarkan bersama dengan sebuah manuver yang juga sedang mencoba dikeluarkan. Dan satu buah Sky Pincher. Guys, emang Sky Pincher buat Kadita emang OP guys? Aku sih masih nggak tahu nih guys. Sky Pincher tadi sempat ada pemain yang juga ngamanin sekitar 4 item Sky Pincher guys, Kadita guys. Emang iya guys? Emang se-OP itu pakai Sky Pincher untuk Kadita? Masih menunggu dengan 3 orang pemain, tapi Dakarun pun juga nggak mau mencoba untuk terlalu gegabah, sehingga momen buat ngelakuin war juga udah hilang begitu aja ya. Pasukan dari tim HRC pun harus bersiap lagi dengan turtle yang sedang mencoba untuk diambil alih nih oleh seorang Nir yang sepertinya sedang mencoba memberikan pengambilan di game kali ini nih guys. Killing spree pun terjadi, sayang sekali seorang Ruby-nya harus malah diamankan. Penalti zone dilakukan tapi nggak terkonek ke arah pemain dan membuat pasukan dari tim HRC pun harus berhati-hati sekarang. Karena mereka juga udah mulai harusnya punya kesempatan untuk bisa ngambil dengan cukup aman dengan retribution yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang Ham. Tapi Nir juga masih ada bersiap di bagian depan. Tapi satu buah Fataling pun terkonek. Terlalu gegabah Ryzel jadi pemain yang sedang melakukan serangannya duluan. Dan oh Neil
Terlalu overcommit juga ternyata di saat Nier juga meserahkan eliminasi. Blast ini buat melakukan seorang Dakarun kali ini mencoba membuka satu bawah Purify Gaming untuk nggak terkena serangan tambahan lagi, tapi malah menyebabkan sebuah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Kagami dengan berhasilnya mendapatkan satu bawah turret di area tengah. Turretnya pun sedang dikejar di sana dan seorang Neon sedang mencoba pulang, tapi sepertinya masih berhasil menarik dengan satu main founded-nya. Tapi untungnya Wong Chai masih berhasil pulang dengan satu buah flicker yang berhasil dilepaskan, dan Kagami berhasil melakukan satu buah last hit, membuka lagi sebuah pengambilan untuk pasukan dari tim Archie yang kali ini sudah berhasil mendapatkan 7 pick off, yang mereka pun cukup unggul dengan gold yang kali membuat dari pasukan teman-teman tim KS pun harus ketinggalan sekitar 3 ribuan. Dan bahkan Neil pun berhasil melakukan satu buah solo kill di bagian atas di game kali ini. Halo Riba. Wih, Riba mulai main TikTok lagi kah Riba? Halo Rib. Mencoba memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang ada di bagian atas ya. Nomor UNI masih harus berhati-hati, tapi Razel mencoba memberikan satu bola lagi di saat implosion pun mulai terjadi, dan Fataling kini akan digunakan, tapi Neil pun juga harus hilang. Terkena satu buah Fataling juga kejutan, tapi double kill pun juga berhasil didapatkan. Killing spree dari seorang Kagami, tapi juga harus mundur. Terlalu gegap untuk bisa memaksakan, bakal terkena one last hit yang diberikan oleh Dakarun, dan ini dia sebuah pengambilan pick off yang cukup mengejutkan juga dari teman-teman tim KS kembali ya. Wah, dan teman-teman dari tim KRC pun juga harus mulai berhati karena goldnya juga mulai dikejar. Sebuah Pants Motion pun digunakan bersama dengan satu botol Rose yang juga dilakukan Ham. Mencoba bermain berhati-hati di area belakang dengan adanya sebuah penambahan sebuah Little Wonder yang sudah juga berhasil diamankan. Ham masih belum bisa mendapatkan sebuah pick off sama sekali nih guys. Sedang mencoba mencari sebuah pick off-nya kali dengan satu botol Rose, dan Neil membuka Road Wave bersama Petrify Gaming yang juga berhasil diaktifkan di sana dan mencoba untuk memberikan satu bagian gankingan. Terlihat Neon sepertinya harus berhati-hati. Namun kita juga harus melihat bahwa 3 pemain pun mencoba mendekati satu buah konsil, dan Fataling pun kini terjadi bersama penalty zone yang juga dilakukan Neon. Tinggal nama sudah, namun juga ada satu buah pergerakan yang juga dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim KS di sana. Mereka mencoba memberikan juga pergerakan untuk bisa mematikan seorang Kagami yang juga harus melalui tumbangkan dan pengambilan turtle. Apakah akan teman-teman dari tim KS lakukan di saat juga mulai ada seorang Ham yang mulai bersiap juga dalam melakukan sebuah tumbangan Retribution karena turtle sepertinya mulai dipersiapkan, dan satu Retributionnya langsung digunakan. Namun ada satu pemain yang tertinggal, seorang Dude pun mencoba untuk balik. Namun ada satu bom penghancuran turret juga berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim HRC, dan di area bawah seorang Neon pun benar-benar kesulitan ternyata, dan Dakarun berhasil mendapatkan satu buah turret di bagian atasnya. Kagami sebenarnya Kagami dari segi hero harusnya cukup unggul ya dengan memakai hero Brody, cuman memang beberapa kali Kagami jadi pemain yang ditumbangkan terus ya, sehingga membuat Natizon kali ini karena seorang Neil yang mungkin bisa diamankan, tapi implosion pun dilakukan bersama dengan seorang Dude juga main batang, dan satu buah Fatal pun dilakukan, dan nomor pun ditumbangkan. Tapi Neon pun juga harus pulang, tapi malah mencoba memaksa dengan satu buah pendat. Nier menambah lagi satu buah pick off dan mencoba membuka satu buah double kill dengan seorang Kagami yang mungkin bisa diamankan, tapi ternyata terlalu jauh untuk bisa memberikan sebuah pick off, dan landingan pun harus digunakan kembali. Clearance digunakan di bagian tengah, dan masih ya sama alot dari kedua tim, cuman dari teman-teman tim HRC kalau dari segi pengambilan turret udah mereka cukup unggul dengan auto turret yang berhasil untuk mereka libas habis ya, dan tersisa inner turret yang bakal mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim HRC nih guys. Montek dibahas Montek betul guys, karena mereka punya Atlas, terus juga dari tim lawan punya Razel yang juga bisa ngikutin dengan sebuah MU ya, apalagi dengan Implosion yang juga punya sebuah kesempatan untuk seorang nomor UNA ya, dan melakukan sebuah pengambilan, dan ini dia sebuah pengambilan pick up pun langsung didapatkan, bahkan Dakarun pun juga harus ditumbangkan, pembalasan terjadi, Kagami juga harus hilang, dan Alter turun berhasil didapatkan. Gankingan terus dilakukan oleh pasukan dari tim KS ya, yang ngebuat pasukan dari tim ARC juga ini mulai ada beberapa pemain yang cukup banyak untuk tumbang di game kali ini. Orang Dude udah berhasil diamankan sebanyak 4 kali ya, Ham juga 2 kali, dan belum sama sekali berhasil memberikan sebuah pick off. Dan Wong Chai ya, yang sangat-sangat gemilang dari segi permainan karena udah berhasil mendapatkan 6 pick off, bakal sepertinya dimanfaatkan untuk jadi pemain yang ada di garda depan dalam melakukan sebuah serangan nih guys.
Tapi kita tahu juga Neil punya satu buah Sky Pincer yang mungkin bisa dimanfaatkan. Bersama dengan satu buah Genius One juga akan mencoba untuk memberikan penyerangan lagi. Tapi Lordnya mulai di-setup oleh pasukan dari tim KS. Apakah mereka berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan Lord yang pertama di saat Raizel sudah berhasil juga mengamankan sebuah Genius One di sana. Dan Dude mulai bersiapkan dengan satu buah Fatalinya. Gak mau terburu-buru karena tentunya takut masuk dalam jebakan yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim KS ya. Sehingga Dude pun lebih memilih untuk bisa berhati-hati terlebih dahulu dan mencoba untuk membukakan beberapa pemain. Tapi satu boy movement pun langsung terjadi. Neon apakah akan membuka sebuah pertarungannya kali, dan satu buah dorongan pun terjadi. Nggak menjadi sebuah implosion yang dilakukan oleh seorang nomor. Namun seorang Dude pun mulai bersiap. Fataling pun gagal diaktifkan. Tapi Minatizon, what are you doing? From Wongcai yang ternyata juga sudah berhasil mengaktifkan satu buah Fatalingnya di sana. Dan ini dia sebuah perlawanan pun tersedia dan sebuah pengambilan pick up pun berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim KS di sana. Dua pemain dari pasukan tim RC pun ditumbangkan. Nir mencoba mengejar, Neil pun berhasil tumbang, berhasil diculik dengan satu buah tebasan. Dan ini lagi penambahan pick off dari teman-teman tim KS yang sedang mencoba mengamankan seorang Wongcai yang harus sendirian di game yang kali ini. Bisa tersisa sendirian doang dari seorang Wongcai dan Lordnya ya. Mungkin bisa diamankan kah? Ada Kamen, thank you udah dateng. Wah, kita lihat guys, ada sebuah pengambilan ulti ya, yang tadi kayaknya kerekam gak ya? Sementara ini dulu ya, karena Lordnya udah sedang mencoba diamankan duluan oleh teman-teman dari tim KS ya. Danir ngambil Lord dengan cukup aman, yang harus mencoba pulang. Lord mulai berjalan, namun kita lihat dari pasukan teman-teman tim KS mulai ada pembalikan keadaan yang bisa untuk mereka manfaatin nih guys. Di game kali ini mereka punya mental yang ternyata kuat banget juga ya, untuk bisa memberikan dukungan penyerangan. Dulu ini kenapa nih? Dan kita melihat lagi seorang Neon masih berhati-hati. Jadi pemain yang ada di area belakang kali ini menunggu dengan penyerangan lagi ya. Emang ada Wongcai Bang Mar katanya. Ini ada Wongcai guys, tanpa nama teman-teman ya. Mencoba untuk memberikan sebuah kehati-hatian ya, karena tentunya berkaca dari game yang pertama ya, mereka gagal untuk bisa menang ya, karena ada Lord yang berhasil masuk nih guys. Danir terlalu gegabah, overcommit sepertinya, tersisa sekarat dan harus terkena satu buah pasif yang diberikan oleh seorang Wongcai. Namun di bagian lain, Dakaro pun juga berhasil mendapatkan satu buah turret dan seperti akan mencoba memberikan satu buah gankingan. Terhambat sudah Wongcai untuk bisa pulang. Tapi flicker mungkin bisa untuk digunakan. Masih menunggu untuk bisa respon lagi dari segi flickernya. Namun dengan adanya satu buah malip keluar, ini juga bisa ngebantu dari segi penyerangannya. Kagami sedang menunggu momen sepertinya di area belakang sana, dibantu dengan adanya seorang Dude ya, yang juga mungkin bisa bersiap dalam melakukan penyerangannya. Tapi sebuah purple buff sudah mulai mencoba dicuri-curi juga guys di game kali ini dengan adanya pengambilan yang Dakarun berhasil untuk melakukan pengambilan ya. Dan masih dengan clearance yang juga akan mencoba dijalankan, tapi sebuah dominan ace sudah juga berhasil diamankan oleh seorang Wongcai. Neil Sukatobrut pun juga masih terdiam menunggu dengan penyerangan yang mungkin bisa terjadi lagi. Masih berhati-hati dari pasukan tim HRC. Namun pasukan dari tim KS mulai mencoba untuk menguasai dari segi landingannya ya. Mereka mencoba untuk memberikan penghancuran ke arah Weaponion ya. Dan ini ngebuat sirkulasi dari Weaponion pun cukup bisa dijalankan. Tapi satu buah pengambilan pick off berhasil dilakukan. Neil menculik Raizel yang ternyata ada di sana ya. Wah, ini harus sering-sering dilakuin sih, karena dari teman-teman tim HRC ya butuh penyegaran untuk bisa ngelakuin pick off, karena mereka juga belum bisa bermain dengan sebagai as a team yang dari team fight-nya kuat ya. Karena tadi beberapa kali cukup bisa ditangkal, karena mereka juga punya Valentina dan juga Tigreal ya, dua hero yang bisa bilang bisa montek guys. Dan implosion mulai terjadi, tapi satu buah Petriva ya sudah berhasil juga diaktifkan kali ini. Kagami berhasil mengidai penyerangan, mencoba untuk pulang lagi kali belakang, nggak bisa memaksakan, tapi penyerangan malah difokuskan ke bagian lain. Dengan adanya pasukan dari teman-teman tim KS yang mulai mencoba memberikan penyerangan, dan Dude nggak mau memaksakan. Wah, ini pinter banget guys, pasukan dari tim HRC harus tarik ulur sih kalau mereka pengen ada kesempatan buat kami, karena terlalu gegabah buat nyerang juga pasukan dari tim KS. Dari goldnya mulai unggul dari tadi ya, udah mulai ada keunggulan yang bisa untuk mereka manfaatin. Mereka berhasil unggul sekitar 2000 gold ya.
Yang tentunya mereka punya kesempatan buat bisa ngambil ke arah Lord. Dan Lordnya berhasil diambil dengan satu wave padat juga. Tapi Fatali pun malah digunakan. Terkoneksi dengan sebuah penalti zone. Rizel harus hilang sudah. Namun Dude pun juga harus berhasil diamankan di sana. 1-1. Tapi Dakarun pun juga harus tereliminasi. Dan ini dia sebuah comeback yang akan dimanfaatkan oleh pasukan dari teman-teman tim HRC di game kali ini. Meskipun ada pengambilan Lord ini juga mulai terjadi, tapi pasukan dari tim HRC harus juga mulai bersih-bersih sekarang. Namun di bagian atasnya, seorang Neon pun gak dikasih pulang. Ham berhasil komit dalam melakukan sebuah penambahan pick up. Dan satu juga pick up pun berhasil terkonek. Dan Nir terkena satu double kill. Bahkan wipe out pun terjadi. Pasukan dari teman-teman tim HRC pun mulai mencoba menghancurkan satu buah pengambilan juga di area tengahnya kali ini. Punya kesempatan untuk bisa menghancurkan sebuah turret di area tengah. Tapi mereka lebih milih untuk bisa memainkan sebuah set lane-nya terlebih dahulu ya. Dan satu buah Rose Gold Meteor ya juga ternyata berhasil diamankan oleh seorang Kagami di sana. Wah, ini bakal nambah juga dari segi armor ya. Dari Rose Gold Meteor udah berhasil diamankan. Dan mulai dua orang pemain juga yang ada di area bawah untuk bisa memberikan sebuah laningan ya. Emang harus dua orang sih kalau misalnya mereka takut kalau misalnya kena gengkingan ya. Mungkin bisa nerapin dua orang pemain dan 3 orang pemain untuk bisa ngelakuin clear. 8.000 dari Yin Sabar. Pesan Mergewe 2 sel sama si Gilang di match ke-7. Boleh. Match 7 kah? Yin X Sabar, boleh. Sama Bang Gilang ya. Boleh. Masih dengan clearance yang juga dilakukan seorang Kagami. Menunggu lagi. Dan kita melihat sebuah penyerangan akan kembali terjadi. Seorang Neon pun harus berhati-hati. Tapi di area lainnya, seorang Neil mencoba untuk melakukan satu buah pasifnya lagi. Dan seorang Dakarun berhasil membuka sebuah visionnya. Dan nomor UNI akan mencoba mengejar di sana. Mungkin bisa menggunakan satu buah flicker dan juga satu buah dorongannya. Tapi terlihat juga satu buah burst. Jadi tepat persembunyian terlebih dahulu untuk seorang Neon. Dan pertarungannya di bagian tengah malah akankah mencoba digunakan. Di saat seorang nomor UNI sedang mencoba menunggu sepertinya di area belakang. Dan masih nggak mau terlalu gegabah karena Lord bentar lagi kebuka juga guys. Bang Mar, match 5 ada slot gak katanya. Di match 6 ada guys, masih ada satu guys. INS Saber mainnya di game ke-7 ya berarti ya, bukan di game ke-6 ya. Di game ke-6 masih ada slot guys, masih ada satu guys. Enak tuh, tinggal beli Thunderbelt. Harusnya buat kedua katanya. Terlihat sendirian tapi nggak terkena penalty zone. Bahkan mencoba membuka sebuah penalty zone juga. Seorang Wong Chai pun mencoba untuk kabur. Tapi kehilangan immortality. Bahkan Nir pun mencoba memberikan sebuah aksinya lagi. Berhasil memberikan satu buat shutdown lagi di game kali ini. Dan mencoba untuk membuka sebuah clearance dan mencoba bersiap dengan Lord yang mungkin bisa diamankan karena waktu juga udah mulai ke arah 18 menit. Dan Neil mencoba menghentikan satu buah road wave dan nggak bisa memberikan sebuah tumbangan dan halus dikejar. Neil punya kesempatan bisa kabur. Apakah akan mencoba digunakan di sana? Satu buah stun pun dilakukan juga untuk bisa mempermus lagi sebuah langkah ke arah wave minion. Mencoba ngulur waktu soal Rizel yang seperti harus juga deket-deket ke area bawah. Tapi ini juga malah jadi sebuah kesempatan yang akan bisa digunakan oleh pasukan dari teman-teman tim KS dalam melakukan sebuah pengambilan Lordnya. Dan Nir mengambil Lord. Dan Dakarun pun mencoba membuka satu buah blessing duet. Kagami pun mencoba bersiap dalam bertahan. Positioning pun digunakan di saat Dede sedang mencoba untuk memberikan kaset buah fataling lagi di bagian depan. Tapi masih ada satu pemain yang mencoba diganjal di sana. Ham memilih pulang karena masih juga punya kesempatan untuk bisa selamat ya. Tentunya nggak mau disia-siakan untuk seorang Ham karena juga dengan adanya Lord punya kesempatan untuk bisa tentunya memberikan kemenangan pasukan dari teman-teman tim KS ya. Purple buff-nya malah juga harus berhasil diambil kali ini. Neon membawa satu buah purple dan mencoba untuk menunggu dengan penyerangan yang mungkin bisa terjadi. Di saat landingan pun juga dilakukan oleh seorang Dakarun di bagian atas dan mencoba mengejar ke seorang Neil yang mungkin bisa diamankan. Mencoba untuk kembali mempermus lagi sebuah langkah ke arah wave minion dan Dakarun gak bisa melakukan sebuah landingan ya. Wah, ini masih kesulitan karena teman-teman dari tim KS juga nggak mau mencoba bersama-sama ke arah tengah ya. Mereka lebih mencoba untuk jalan dulu aja dari segi wave minionnya. Dan ini ngebuat waktunya juga cepet banget untuk bisa pasukan dari tim HRC ngelakuin pengambilan ke arah Lordnya di game kali ini ya. Tapi satu implosion pun terjadi.
Kita lihat Ham pun sepertinya akan coba diamankan. Di saat Fatali pun diberikan. Dan seorang Kagami sebenarnya akan coba dijar. Dan sebuah Blazing Duet pun langsung mencoba digunakan. Dan terkonek ke dalam pemain yang mungkin bisa hilang. Dan Nier mencoba memaksakan penghancuran turret pun akan terjadi. Di saat Penaltizan pun masih terlalu jauh untuk bisa digunakan seorang Wong Chai kali. Dan masih dengan durasi yang cukup tebal mencoba memaksakan tapi gagal untuk selamat. Wong Chai pun tumbang. Dan kita melihat sebuah penarikan pun gagal dimanfaatkan. Neon bakal serkana satu buat transfer memori yang berhasil dikirim karena seorang Kagami di game kali ini. Wah, ini MM-nya menurutku sih bakal jadi pemain yang sangat berbahaya. Dan pasukan dari tim KS ya harus ngelihat juga sih bahwa Kagami ini harus bisa ditumbangin duluan. Dan tadi sempat ada momen untuk bisa ngambil ke arah seorang Kagami ya. Cuma Nier tadi nggak cukup untuk melakukan sebuah targeting sepertinya. Tapi Purple-nya lagi dan lagi berhasil dicuri di sana. Dan Ham harus pulang dengan tangan hampa meskipun sudah menggunakan satu buah retribution di sana ya. Wah, gimana guys? Kagami jadi pemain yang sangat berbahaya. Dan menurutku sih Nier tadi udah sempat pengen nyari ya, cuman masih sulit juga ya. Karena lincah juga untuk Kagami karena punya Purify Gaming ya. Apalagi kita tahu juga dia punya skill yang bisa untuk ngekis ya. Ini Bang Nier langsung jadi salting dan langsung kabur ya. Kelas. Dia geruk minion. Itu contoh saltingnya ya Jun ya. Itu contoh saltingnya ya Bang Nier di kiss manja sama Kagami ya guys. Jadi garuk minion guys. Lutfi. Waduh. Ini Bang Lutfi menyerang lagi kah? Ini beberapa kali juga tadi seorang Wong Chai ya. 2 kali atau 3 kali guys. Dia penalti zone tapi nggak kena pemain ya. Cuma ini mungkin strategi juga yang mungkin dilakukan oleh teman-teman dari tim HRC ya. Mereka nunggu dulu ya kan. Kita lihat sebuah pertarungan pun langsung dilakukan. Dan Nier pun harus malah berhasil diamankan kehilangan seorang jungler. Pasukan dari tim KS sepertinya harus berhati-hati di sana. Terlihat juga pengejarannya ke arah 2 orang bahkan 3 orang pemain akan terjadi. Namun terlihat juga di bagian lain seorang Kagami pun harus kesulitan dan kehilangan immortality. Yang membuat dia pun harus terkena subliminasi dan shutdown pun terjadi. Tapi Lordnya masihkah cukup kuat? Nggak punya sebuah damage yang mungkin bisa dipaksakan. Pasukan dari tim HRC akan pulang ke area belakang. Bisa penalti zone pun digunakan. Dakarun pun mencoba memberikan satu blazing duel. Kehilangan immortality juga Dakarun. Tapi ada satu buah fataling yang juga langsung dimanfaatkan. Dan double kill pun terjadi. Dan satu buah triple kill akan juga digunakan untuk bisa mengambil seorang Wong Chai yang harus mundur kali ini. Mencoba balik lagi dengan penaman darah. Seorang Ham pun mencoba digunakan di sana. Tapi Ham juga melihat teman-temannya pun harus tumbang di sana. Dan Ham ditinggal sendirian. Untungnya masih bertahan dan malah mencoba memberikan sebuah paksaan. Dan Neon apakah juga berhasil ditumbangkan? Wah, si Ham bener-bener luar biasa banget sih guys. Bukan sing jadi asing ya, tapi malah sebuah sing tadi dibalas shutdown guys dari seorang Ham ya. Tapi untungnya dia nggak tumbang juga dengan harus berhadapan dengan seorang Neon ya. Dan ini dia emang guys, dari Montek lawan Montek ya teman-teman ya. Mereka juga punya Valentina guys, makanya si Dude ini pakai Fataling diangkat juga guys sama si Valentinanya. Cuma Valentinanya kurang apa guys? Kurang Purify Gaming sih. Kalau pakai Purify Gaming menurutku sih lebih oke ya, karena kalau misalnya dia pakai Purify Gaming dia bisa lepas ke arah Fataling yang dibuat oleh Dude, dan Dude mungkin juga bisa diangkat juga ya. Langsung ya seketika dengan Purify Gaming yang juga udah tentunya dia punya ya. Tapi untungnya teman-teman dari tim HRC pun juga masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Mereka sudah mencoba untuk melakukan subliminasi lagi ke arah Lordnya sekarang. Tapi Lord juga cukup tanky dengan Lord yang udah keempat kalinya kali ini. Dan Nier apakah mencoba untuk melakukan subliminasi lagi di salah satu buah Fataling? Belum mencoba digunakan, tapi Dude pun harus tertarik dengan satu buah Movendet. Mencoba untuk memulai pertarungan dengan berhasilnya sebuah base turret pun dia hancurkan di bagian tengah dan mulai masuk bagian dalam sana. Pasukan dari tim HRC harus bisa positioning ya untuk bisa menghadirkan keseimbangan dari segi pertahanan, karena juga mereka penalti zone dilakukan oleh Wong Chai, tapi Fatalingnya nggak terkonek. Dude pun mencoba untuk balik ke area belakang, mencoba untuk menambah ke sebuah darahnya lagi, karena terlihat bahwa pasukan dari tim KS pun mulai masuk sedikit lebih masuk ke area dalam ya, dan ngebuat pasukan dari tim HRC pun harus pulang ke area belakang. Dan Ham gak cukup siap untuk pulang, dan masih punya kesempatan. Ronros
Dan juga beberapa skill tambahan berhasil digunakan untuk seorang Ham, tapi Dakarun berhasil memberikan sebuah dominasi dengan satu buah blessing duetnya. Bahkan Raizal pun juga harus ditumbangkan di sana. 2 tukar 3. Dan ini dia kesempatan untuk pasukan dari tim KS berhasil melakukan sebuah kemenangan dengan double kill from near dan looking for triple kill. Juga berhasil terjadi dan kemenangan pun dilakukan langsung oleh pasukan dari tim KS di match yang kali ini. Wah, gila guys. Kemenangan yang langsung terjadi dengan pasukan dari teman-teman tim KS. Dengan adanya seorang Nir yang melakukan sebuah triple kill di menit-menit akhir ya. Wah, gila, pasukan dari teman-teman tim KRC ya. Harus berhasil dikalahkan dengan 2 poin. Ternyata jadi milik teman-teman dari tim KS ya. Yang membuat pasukan dari tim KRC di sparring kali ini harus menelan kekalahan guys. Cuma nggak apa-apa sih, dari segi permainan menurutku sih HRC ini sebenarnya tim yang kuat guys. Bahkan dari segi durasi game juga udah ke arah 24 menit ya. Yang ngebuat dari pasukan tim HRC sebenarnya kuat juga untuk bisa nahan penyerangan dari teman-teman tim KS ya. Apalagi dengan tadi kalau nggak salah 4-5 Lord ya, baru bisa dikalahin guys. Wah, cuma Dude harus mendapatkan 1 buah coklat di saat HRC berhasil mendapatkan MVP ya di game kali dengan 9 pick up dan hanya tumbang 5 kali aja. Juga berhasil mendapatkan 8 kali assist di game kali dan seorang Dakarun jadi pemain yang berbahaya dengan MVP dari teman-teman tim KS ya, dengan 13 pick up hanya tumbang 3 kali aja dan berhasil mendapatkan 15 kali assist guys. Wah, ini kuat-kuat banget dari kedua tim dan bakal jadi seru banget sih kalau misalnya mereka akan bertarung lagi next ya. Entah itu ngelawan tim yang sama atau mungkin nanti coba dengan tim-tim yang lawan lain ya. Seru. Oke, kita akan langsung upload ya teman-teman.